Ini konferensi pers soal beredarnya apa yang disebut film judulnya Dirty Vote ya. Sejak kemarin ringkasannya beredar, tapi baru tadi jam 11-an ada versi utuh, kita bisa tonton dan lihat ya. TKN menanggapi sebagai berikut bahwa di negara demokrasi semua orang memang bebas menyampaikan pendapat. Namun perlu kami sampaikan bahwa sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah. Ya. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut, di rekaman tersebut ya. Dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi ya, keinginan untuk mensabotase pemilu. Bukan mensabotase lah, ingin mendegradasi lah ya pemilu ini ya, dengan narasi yang sangat tidak berdasar. Rakyat ya pasti sangat paham bahwa tokoh yang paling banyak disebut dalam film itu Presiden Joko Widodo ya, sangat berkomitmen menegakkan demokrasi. Rakyat juga tahu bahwa pihak mana yang sebenarnya melakukan kecurangan dan pihak mana yang memang mendapatkan keuntungan dengan yang mendapatkan dukungan sebagian besar rakyat karena program dan rekam jejak yang jelas berpihak kepada rakyat. Kalau di film tersebut disampaikan oleh saudara Zainal Arifin Muchtar agar rakyat menjadikan film tersebut sebagai dasar penghukuman, justru kami khawatir rakyat yang akan menghukum mereka ya dengan cara rakyat sendiri. Jadi tindakan-tindakan mereka yang menyampaikan informasi yang sangat tidak argumentatif tetapi tendensius untuk menyudutkan pihak tertentu berseberangan dengan apa yang menjadi sikap sebagian besar rakyat. Yang saat ini saya lihat rakyat begitu antusias dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo soal melanjutkan segala capaian pemerintahan yang ada sekarang ya. Intinya ya, kami menyarankan kepada rakyat untuk tetap tenang, tidak terhasut serta tidak terprovokasi oleh narasi kebohongan dalam film tersebut, serta tidak melakukan pelanggaran hukum. Kita harus pastikan pemilu 2024 berlangsung damai, luber, dan jurdil. Pastikan rakyat untuk bisa menggunakan hak politiknya dengan sebaik-baiknya, karena itu akan menentukan masa depan kita semua ke depan. Nah, ada 3 hal ya teman-teman dalam film tersebut yang perlu kami soroti secara khusus. Yang pertama, pernyataan saudara Ferry Amsari soal penunjukan 20 pejabat kepala daerah di 20 provinsi, dikaitkan dengan jumlah DPT 140 juta suara yang ekuivalen lebih dari setengah ya dari jumlah pemilih di seluruh Indonesia. Narasi ini sangat tidak ilmiah ya, dan sangat tidak masuk akal. Susah sekali kita mencernanya. Bagaimana misalnya dia sebut Pak Jokowi menunjuk 20 juta PJ kepala daerah, jumlah penduduknya katanya lebih dari 50%, lalu dikaitkan dengan istilahnya orkestrasi pemenangan salah satu paslon dengan jumlah pemilih 50% lebih dan sebarannya memenuhi ketentuan pasal 6 Undang-Undang Dasar ya, yaitu 20% suara di setidaknya 50% provinsi. Bagaimana bisa seorang PJ kepala daerah memastikan seluruh pemilih di daerah yang dipimpinnya untuk memilih sesuai dengan yang dikehendaki oleh orang yang menunjuknya sebagai kepala daerah? Logikanya di mana gitu loh? Dengan kewenangan PJ kepala daerah yang jauh lebih terbatas daripada sebagai kepala daerah aktif ya. Bagaimana bisa skenario yang disampaikan Ferry Amsari itu terwujud? 20 kepala daerah ini yang penduduknya lebih dari
50%, ya, memastikan orang di situ memilih paslon yang diinginkan presiden semua. Nah itu kan berarti benar-benar narasi yang sangat spekulatif, ya, yang lemah secara argumen, makanya jauh dari kata disebut ilmiah. Saya meragukan. Setelah kampus-kampus, ya, guru besar kita menurunkan pendapatnya di media, dan menurut saya sangat sangat signifikan, ya, sangat influential apa yang dikatakan oleh para guru besar ini. Mereka turun gunung menyatakan keprihatinan mereka mengenai demokrasi di Indonesia. Tadi disebutkan juga mengenai ahli-ahli hukum, ya. Nah, saya ingin menambahkan satu hal saja. Kita membaca di media sosial dan mungkin juga media mainstream berita mengenai peluncuran film Dirty Vote. Ya. Film ini menarik. Saya baru saja selesai menyaksikan film Dirty Vote ini. Dibuat, ya, dan ada 3, ya, ahli hukum tata negara yang sangat reputable, punya reputasi yang baik, menjelaskan mengenai kecurangan-kecurangan yang sudah terjadi menjelang pemilu legislatif, menjelang pilpres yang akan kita adakan pada tanggal 14 Februari, Rabu yang mendatang. Jadi ini film yang bagus, ya. Kalau kita membaca dan ingin mengetahui magnitude pelanggaran, ya, pemilu yang sudah terjadi dan potensial akan terjadi, ya, pada tanggal 14 nanti. Nah, ini inline, sejalan dengan pemberitaan di media. Kalau kita bicara mengenai apa yang terjadi dengan kepala desa yang melakukan pengarahan dan intimidasi, film ini menjelaskan itu. Kalau kita concern dengan misalnya politisasi bansos, film ini juga menjelaskan mengenai itu. Kalau kita concern misalnya dengan bagaimana nanti penyebaran 20% suara misalnya, ini ada kaitannya juga dengan kebijakan misalnya membuat Papua menjadi 6 provinsi. Banyak hal-hal yang positif yang kita bisa lihat dalam film ini, walaupun Anda tentu boleh tidak setuju dengan film ini. Tapi menurut saya film ini adalah pendidikan politik yang bagus. Pendidikan politik yang penting buat masyarakat, buat kita semua, untuk punya kemelekan, ya, atau literacy politik, political literacy, ya, dalam memahami dinamika politik di Indonesia. Nah, yang saya tidak mau adalah jangan baperan gitu. Banyak orang baperan kalau dikritik, ya. Nah, baperan ini berbahaya, ya. Kalau Anda merasa tidak setuju dengan apa yang dibuat dalam film itu, bantah saja film itu dengan membuat film yang lain. Ya, kritik mesti dibalas dengan satu kritikan yang lain. Jadi jangan baperan dan jangan cepat-cepat membuat laporan ke pihak kepolisian. Karena menurut saya, kriminalisasi seperti ini akan membunuh kreativitas. Kriminalisasi seperti ini akan membunuh demokrasi itu sendiri. Kita ini bisa kuat karena kita punya demokrasi. Dan inilah yang menjadi taruhan kita ke depan sebagai bangsa dan negara. Mungkin itu kali. Baik, Bang Todung, terima kasih.